Agus Rianto, Babin Kamtipmas, Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro, Jakarta Barat, mengajar di Lapak Pemulung Kampung Sawah Balong, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Tempat tersebut diubah menjadi kelas belajar. Hari Guru Sedunia merupakan penghormatan terhadap para guru atau pendidik di seluruh dunia yang telah memberikan pengetahuan kepada generasi muda. Dalam membangun pendidikan, ternyata polisi ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Slogan Polri yakni melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat menjadi dasar personel kepolisian dalam bertindak. Salah satu anggota polisi yang konsisten dalam berjuang di dunia pendidikan adalah Aibtu Agus Rianto. Anggota Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat ini membangun Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Maju Bersama di tengah lapak pemulung di Jalan Sawah Balong, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pembangunan sekolah non-formal ini merupakan cara Aibtu Agus membantu anak-anak yang kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan. Pada awal mula terjun ke dunia pendidikan dan mengajar di kawasan Kampung Kumuh, Aibtu Agus membangun sekolah dari material bekas pada 2018. Selanjutnya, dengan uang seadanya, Aibtu Agus dan warga sekitar membantu membangun sekolah. Selain itu, Aibtu Agus juga dibantu oleh relawan untuk ikut mengajar anak-anak di sekolah. Seiring perkembangan waktu, sekolah non-formal yang didirikan oleh Aibtu Agus mendapat respon positif dan apresiasi dari berbagai kalangan. Hingga akhirnya bantuan meja, kursi, serta bangunan peralatan dapat diperbaiki dan membuat nyaman siswa yang belajar. Akhirnya sekolah yang tadinya non-formal ini telah terdaftar sebagai sekolah kejar paket A, B, dan C. Jadi, untuk anak-anak yang mereka tidak sekolah bisa melanjutkan di sekolah yang didirikan oleh Aibtu Agus. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana Aibtu Agus Rianto, Babin Kamtipmas, Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat mendirikan sekolah di penampungan Lapak Pemulung, saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Agus Rianto. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Salam presisi Pak. Salam presisi. Baik Pak Agus, bagaimana awal mulanya Anda ini tergerak hatinya untuk mengajar di Slum Area ini Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya baik, saya ceritakan dari awal kita mendirikan sekolah di kawasan Slum Area. Diawali dari tahun 2019 ketika kita sering melaksanakan kunjungan dari door to door, kemudian kita sering sekali melihat anak-anak yang seusia sekolah tapi mereka tidak bisa bersekolah. Mereka membantu kegiatan orang tuanya mengumpulkan barang-barang bekas dan kemudian dijual untuk mereka makan. Kemudian saya tawarkan kepada mereka agar bisa ikut dalam kegiatan belajar bersama. Baik, sejak kapan Pak Agus mendirikan fasilitas belajar informal bagi anak-anak di area slum tersebut? Jadi saya mendirikan sekolah di slum area tersebut dari tahun 2019. Saat pertama kali Bapak membangun fasilitas belajar tersebut, bagaimana Pak kondisinya? Jadi awal saya mendirikan sekolah tersebut, memang situasi atau kondisi di daerah tersebut adalah ya namanya lapak pemulung ya memang tidak layak untuk proses kegiatan belajar mengajar. Namun dengan keterbatasan itu tetap memotivasi kita untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak tersebut, dan dari mereka pun memang cukup antusias untuk kegiatan belajar tersebut.
Saat pertama kali didirikannya fasilitas belajar informal ini ada berapa banyak yang anak-anak sekitar yang Bapak ajar? Awalnya ada 8 anak ya, jadi 8 anak, kemudian kita buat seperti tempat belajar yang memang fasilitasi barang-barang bekas yang ada di sekitar tersebut, seperti ada meja bekas, kursi bekas, ada whiteboard yang bekas, kita gunakan untuk proses belajar tersebut. Dan hingga kini ada berapa banyak anak, Pak, yang ikut belajar bersama Bapak? Untuk sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 80 anak ya. Jadi memang belajar ini juga bukan hanya di TPA saja, juga kita mendirikan sekolah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang memang akan mendapatkan ijazah. Baik Pak Agus, mulanya dari 8 anak dan sekarang menjadi 80 anak. Saat pertama kali Pak Agus mendirikan fasilitas sekolah informal ini, bagaimana respon dari orang tua di lingkungan tersebut? Karena kita ketahui anak-anak ini tentunya juga membantu orang tua mereka dalam bekerja sebagai pemulung. Bisa dijelaskan Pak Agus? Iya, jadi awalnya memang sebagian orang tua ada yang merasa keberatan karena anak-anak tersebut memang dibutuhkan orang tuanya untuk membantu bekerja. Namun ketika kita berikan pemahaman, kita berikan arahan, kemudian anak-anak itu kita ajak untuk belajar di lokasi tersebut, dan orang tuanya pun melihat anaknya juga semangat, akhirnya orang tuanya pun juga menyetujui dan antusias malah sekarang ini. Kemudian dari mana Pak awal mula dana yang Bapak peroleh untuk menyiapkan buku maupun alat-alat peraga dalam proses belajar dan mengajar? Awalnya untuk pengadaan buku, untuk pengadaan untuk sarana belajar mengajar dari kita usahakan dari kita sendiri, karena memang waktu itu belum ada donatur ataupun warga sekitar yang membantu kegiatan tersebut. Namun seiring waktu berjalan, karena memang anak-anaknya sudah banyak, akhirnya memang ada bantuan dari warga ataupun donatur yang memberikan seperti alat-alat tulis ataupun sarana yang lain. Dari anak-anak yang Bapak ajar ini, apakah memang sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan belajar sehingga mereka buta huruf, ataukah sebagian dari mereka putus sekolah? Bisa dijelaskan, Pak? Dari sebagian anak-anak tersebut memang banyak hal yang melatar belakangi ya, tapi utamanya adalah mereka dari faktor ekonomi, jadi mereka tidak bisa bersekolah. Ada yang benar-benar tidak sekolah sampai usia 12 tahun pun tidak sekolah, dan untuk sekolah di sekolah formal memang sudah nggak bisa karena memang usianya sudah tua. Kemudian ada beberapa anak juga yang memang pernah bersekolah tapi putus. Jadi di sini rata-rata anak-anak yang tidak bersekolah. Baik Pak, setelah berjuang dalam pendirian sekolah, saat ini juga terlihat bangunan yang Bapak dirikan menjadi permanen. Adakah pihak luar yang membantu Bapak dalam proses pembangunan tersebut? Ya, untuk bantuan dari pihak lain memang ada, dari donatur atau warga sekitar yang memang membantu dalam mungkin dalam pembangunan tersebut, seperti membantu tenaga, karena kita juga dalam membangun itu secara bergotong royong. Ada yang memberikan material seperti barang-barang yang masih bisa dipakai. Rata-rata sih memang bahan-bahan itu adalah bahan-bahan bekas yang kita manfaatkan. Itu. Baik Pak, tadi Bapak juga menyampaikan adanya sekolah formal.
Dan kita ketahui sekolah formal kejar paket ini diberikan untuk anak-anak tersebut. Bagaimana akhirnya Bapak berinovasi memberikan terobosan tersebut, Pak? Bisa diceritakan, Pak Agus? Ya, jadi memang kalau kita mendirikan sekolah itu kan harus ada tujuannya. Ketika kita mendirikan tersebut, memang anak-anak itu kan kendalanya kalau sekolah ini adalah mempunyai ijazah. Jadi kemudian saya menggandeng pihak-pihak terkait agar bisa sekolah ini bisa didaftarkan di Sudin Pendidikan. Alhamdulillah saat ini sudah didaftarkan, dan dari anak-anak yang memang belajar di kami secara gratis dan memang sudah mendapatkan ijazah dari beberapa anak-anak yang sudah lulus, mereka sudah mendapatkan ijazah dan memang sudah bisa digunakan untuk mereka bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya. Selain sekolah formal kejar paket, Bapak juga mendirikan PAUD untuk anak-anak usia dini ya, Pak? Iya, betul. Bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi kalau untuk PAUD itu usia antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun ya. Kalau untuk PAUD yang jumlahnya sampai dengan saat ini hampir sekitar 80. Kemudian untuk yang sekolah kejar paket A, B, atau C, ini untuk jumlah siswa didiknya sekitar 50 orang. Baik, Pak. Yang unik, supaya orang tua ini merasa memiliki sekolah tersebut, ada tambahan operasional proses belajar mengajar ya, Pak, dari orang tua. Ini bagaimana, Pak, proses pembayarannya? Kalau untuk sekolah ini memang kita gratiskan untuk peserta didik kami ya. Jadi kalau memang ada anak-anak di sekitar yang mau belajar atau sekolah di tempat kami, tidak dipungut biaya atau gratis, dan semua buku-buku atau sarananya akan kita siapkan. Karena memang di sini di daerah Selam area ini memang banyak yang orang-orang yang tidak mampu atau secara ekonomis mereka memang miris gitu, Bu. Baik, kita garis bawahi, ini sekolahnya gratis ya, Pak. Dan untuk tenaga pengajarnya sendiri, ini dari mana saja, Pak? Jadi untuk tenaga pengajarnya, kita mencarikan relawan. Ada satu relawan untuk TPA dan satu relawan untuk sekolah kejar paket. Jadi yang kejar paket itu dari mahasiswa UIN, kalau untuk yang TPA itu dari warga sekitar yang memang punya dedikasi yang untuk membantu saya dalam melakukan pengajaran di TPA tersebut. Apakah mereka melakukannya dengan sukarela, Pak, atau adakah bayaran tertentu? Alhamdulillah mereka melakukan dengan sukarela sampai dengan saat ini dan tidak ada gaji untuk mereka. Baik, Pak, setelah perjuangan Bapak viral di media sosial, kabarnya Bapak juga beberapa kali diundang ke stasiun TV nasional. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana perjuangan Bapak di dunia pendidikan? Iya, betul. Jadi dari pengajaran tersebut memang kita sering diundang ke stasiun TV ya. Jadi artinya dengan kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar kita, jadi kita harus bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat. Setidaknya masyarakat bisa merasakan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Baik, Pak Agus, kemudian apa pesan Bapak agar anak-anak selalu semangat belajar? Tentunya anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang juga sebagai generasi penjaga peradaban. Silakan, Pak Agus. Pesan saya untuk anak-anak saya adalah tetap mereka semangat untuk belajar, karena walaupun mereka situasi dan kondisi apapun, mereka berhak meraih cita-citanya, dan kita berusaha untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.
Baik, terima kasih Pak Agus atas kebersamaannya di Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi, terima kasih, selamat sore. Selanjutnya, Brigpol AK Mahpudin Babin Kamtipmas Desa Cisolok menginisiasi sekolah menengah kejuruan Bayangkara gratis di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kisah inspirasinya sesaat lagi.